Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Arman. Kali ini kita sedang berada di daerah Menteng dan kita sedang berada di Gyoi. Dan saya bersyukur banget nih bisa ngobrol sama founder dari Gyoi. Ada Pak Antoni Sadili. Halo. Siap, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Waduh. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Tempatnya bagus banget, homey, nyaman. Siap. Wah keren. Terima kasih. Thank you. Atas waktunya. Nah, ngobrol-ngobrol soal Gyoi, nah kita mau pengen tahu nih, teman-teman juga banyak yang pengen tahu. Nah, bagaimana perjalanan awalnya Gyoi ini mulai? Sebelumnya perkenalan dulu, silakan. Siap. So, saya Antoni, founder Gyoi. Jadi Gyoi ini kita mulai di Senopati sebenarnya. Senopati ya? Sudah berjalan 6 tahun di Senopati. Awalnya ya kita pikir karena saya dan adik saya emang backgroundnya dari F&B. Keluarga kita emang F&B. Adik saya sekolahnya ada yang kuliner, ada yang hospitality. Dan kita pikir kita coba yuk bikin F&B sendiri. Supaya nggak bergantungan sama orang tua gitu kan. Nah lalu keluarlah ide untuk membuat sesuatu yang menurut kita tuh nyaman untuk orang Indonesia, yaitu makanan Asia. Makanan Asia. Iya, akhir-akhirnya kan nasi lah. Iya. Kemana-mana juga harus ada nasi, sambal pasti kan. Iya, itu dia. Nah, itu dia. Jadi kita mau menyajikan makanan yang Asia, tapi nggak sama seperti di restoran lain. Di waktu itu, di waktu kita buka 6 tahun lalu tuh belum ada yang fusion tapi yang lebih ke Asia. Mungkin ada fusion waktu kita buka tapi lebih ke western ya. Iya, banyak western. Jadi kayak pasta tapi dipakai saus Indonesia gitu. Tapi jarang, maksudnya dulu tuh makanan Asian fusion yang kental di Asia tuh nggak keren. Saya cari chef aja dulu, wah setengah mati cari chef yang mau kerjain makanan Asia ya. Iya. Ibaratnya kan harus ada ngulek sambal lagi, harus bikin rendang. Buat orang anak muda waktu itu, wah ini saya mau bikinnya pasta, saya mau bikinnya steak. Ya kita coba ganti haluan. Jadi kita lebih ke makanan yang comfort food, tapi elevated, di mana mau menyajikan makanan comfort food tapi dengan style yang baru. Seperti itu. Nah, tadi ya, kalau menu makanan Asia-nya ini lebih ke apa aja nih di Gyoi ini? Makanan Asia kita sebenarnya kita lebih pilih ke Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Walaupun sekarang ini kita kental di Indonesian ya, cuman kita cangkup Asia Tenggara yaitu ada Thailand, ada Malaysia, Singapura. Jadi intinya sih apa menu-menu yang sebenarnya orang Indonesia udah sering makan waktu mereka liburan. Ke Thailand lah, ke Vietnam, ke Singapura. Jadi kita mau memberikan rasa nostalgia. Gitu. Seperti nah, konsep yang diusung oleh Gyoi sendiri apa? Tadi selain makanannya ya. Kalau lebih ke dekorasinya apanya gimana konsepnya? Kalau kita sih sebenarnya kan Gyoi ada 4. Itu ada di Senopati, di Menteng, Pik dan juga Surabaya. Yes. Dan masing-masing ini sebenarnya karakteristiknya beda-beda. Yang Menteng emang kita bikin lebih homey. Yang Senopati lebih edgy, kita ada dan Pik itu very family style. Pik waktu itu kita waktu buka dibilangnya Jakarta rasa Bali. Lalu yang di Surabaya itu dalam mall. Jadi kita emang segmen targetnya kita mencoba beda-beda ya. Tapi secara keseluruhan kita emang family style dining, makanannya untuk rame-rame. Selain itu juga kita menonjolkan koktail kita. Koktail. Jadi kita juga ada bartender yang cukup ternama di Jakarta. Dan jadi kita mau ada diningnya, tapi juga ada lifestyle-nya. Jadi kita ada makan, ada koktail, dan juga ada live music, berikut DJ juga, seperti itu. Karena ngincarnya family, tapi di family itu anak mudanya dapet. Pasti. One stop solution. Iya. Dan makanan Asia lagi kan, jadi orang tua juga bisa makan. Betul. Gitu. Wah hebat. Kalau kadang orang tua kalau pasta kan bosen nih. Nggak bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari. Gitu kan. Jadi emang idenya awalnya gitu sih, maksudnya waktu kita pertama kali buka di Senopati pun kan waktu itu tuh belum ada yang namanya restoran keluarga di Senopati. Ya mungkin ada ya waktu Mandala udah wah dari kapan tahu gitu kan.
udah legend. Iya. Nah, tapi yang modern itu belum ada. Jadi kita emang cari tempat yang untuk anak muda, yang emang waktu itu banyak anak muda yang datang ke Senopati. Yes. Tapi kita sediakan makanan yang cocok untuk orang tua mereka. Jadi pas mereka datang, mereka cobain, ini bisa bawa nih orang tua saya ke sini. Iya, iya. Karena saya dan adik saya juga PR-nya tiap kali orang tua nanya, makan di mana? Nah, itu kan bingung. Bingung nih. Dan orang tua maunya itu lagi. Iya. Jadi kita mencoba memberikan alternatif baru untuk setidaknya orang tua, anak-anak muda ini bisa ajak orang tuanya ke tempat yang lebih modern. Oh, oke. Nah, setiap menu-menu yang ada di cabang-cabang Gyo itu sama semua atau gimana? Kita kan beda kan? Iya, Tadi beda. kita beda. Jadi kita outletnya beda outlet, ada perbedaan sedikit di masing-masing outlet. Iya. Tapi yang paling signifikan mungkin di Menteng ini kita nggak serve pork. Oke. Jadi yang di Menteng ini emang khusus kita nggak jual pork. Iya. Ada menu tambahan yang berbeda ya dengan ayam atau sapi. Cuman kalau misalnya di Senopati dan Peak itu kita sell pork. Dan di Peak kita ada tambahan menu-menu yang di outlet lain juga nggak ada. Seperti itu. Seperti kita ada paella. Paella kan masakan Spanish. Tapi kita jadikan Asia. Spanish di sini. Iya. Jadi kita masih paella, ada udang, ada scallop, ada cumi juga. Iya. Tadi kan mulai kan 6 tahun, tapi berkembangnya di masa pandemi malahan. Iya. Amin. Saya sih, Iya. saya cuma bisa berterima kasih banyak dengan yang di atas sudah memberikan jalan lah buat kita. Bikin jalan ya. Ya maksudnya gimana pun pandemi itu pasti susah sekali untuk F&B, susah Terutama sekali. F&B kan, iya. Pasti. Kena dampak kan ya. Pasti. Kita pun waktu 2 tahun yang awal-awal benar-benar lockdown, ya tiarap. Iya. Kita sampai benar-benar kerjakan apapun yang kita bisa untuk setidaknya masih bisa menggaji sedikit, walaupun sedikit ya tetap ada memberikan untuk karyawan kita. Maupun itu dari segi makanan langsung ataupun finansial ya. Jadi waktu pandemi pun kita kerjakan project aneh-aneh deh. Memberikan, menyalurkan dana untuk memberikan makanan untuk yang kurang ada. Sempat juga membantu perusahaan-perusahaan besar yang mau bagi-bagi sembako. Kayak CSR atau apa CSR gitu-gitunya ya. Kita menjalankan apapun yang untuk setidaknya kita bisa menghasilkan uang untuk karyawan-karyawan kita supaya mereka tetap bisa makan untuk keluarga. Wow. Apa boleh buat? Habis itu jadi malah ekspansi setelah itu ya. Iya, dan ya karena kita tetap kekeh ya, maksudnya mungkin waktu itu pun pasti ada pilihan ya, apakah kita mau menyerah atau tetap berjuang gitu ya. Ya karena mungkin kita berjuang dan dikasih berkah dari atas, kita dikasih jalan untuk waktu itu kita buka Gyo Peak dulu dan emang cukup ramai, cukup ramai dan karena kan banyak outdoor dan segala macam. Dan akhirnya kita dibeli jalur lagi untuk membuka beberapa cabang lagi. Jadi kita sebelum pandemi 3 restoran, setelah pandemi 8 restoran. 8 loh. 8 loh, luar biasa. Yang lain tiarap tuh. Enggak lah, banyak juga yang... Banyak juga kan F&B yang banyak yang tutup. Tapi makanya nih, kita berbagi kisah suksesnya, cerita suksesnya, perjuangannya. Banyak orang lihatnya suksesnya aja kan. Betul. Tapi nggak lihat perjuangannya. Tadi ini perjuangan dari Pak Antoni di tengah pandemi. Banyak sekali. Itu sampai waktu kita yang ambil proyek untuk menyalurkan sembakaunya itu, kita last minute banget kan. Ini kan proyek ibaratnya, oh ada yang kenalan nih, mau bikin sembako, oke kita ambil. Belum ada gudang, belum ada apa, nggak apa-apa. Sewa gudang, gudangnya nggak ada lampu. Ngejar malam-malam selesai, nyalain mobil saya, nyalain lampu, udah kerjain selesai. Wah, itu kalau ada fotonya itu. Luar biasa. Itu wah, anak-anaknya pun masih ada yang waktu itu bantuin juga. Itu sih benar-benar perjuangan lah. Tapi ya apa boleh buat kan. Wah, ini nih makanya rezeki yang di atas ngeliat nih. Wah, ini rajin nih. Bagus nih, kerja keras nih. Ngasih ngalir ya. Ya makanya saya cuma bisa terima kasih lah. Iya, nah, berarti kan experience yang didapat nih di setiap Gyoi kan beda-beda kan. Tapi benang merahnya tadi family, lebih ke family ya. Dan makanan. Kita selalu memastikan kualitas makanan kita tuh harus baik. Karena at the end of the day, brand maupun ambience itu semua bisa dibuat. Iya. Kualitas makanan menurut saya itu yang paling penting ya. Karena at the end of the day, kualitas makanan dan kualitas service. Itu kenapa orang bisa balik lagi ke restoran menurut saya. Ngangenin gitu ya. Ngangenin. Produk dan servis lah. Produk dan servis. Wah, luar biasa. Nah, oke, kedepannya nih apa yang akan dibuat nih? Dari founder sendiri, dari Gyoi, apa nih rencana kedepannya?
Kita sih tahun depan sudah ada beberapa cabang lagi yang kita lagi mau buka. Kita sedang mau, sekarang ini kita belum ada di Tangerang. Tahun depan kita akan ada di Tangerang. Dan juga kalau semua lancar dan diberkati, kita juga akan buka di Bali. Wih, di Bali. Jadi kan Jakarta rasa Bali. Yes. Ini Bali rasa Jakarta. Betul. Nanti yang di Bali, tapi kita juga akan ada beda nih, kayak misalnya di Tangerang. Kita akan bikin GIOI Residence. Karena itu kan di daerah perumahan dan juga di bawah apartemen. Kita bikin menunya mungkin ada berbeda. Jadi kita bikin GIOI Residence. Di Bali kita akan bikin GIOI Ocean Gourmet. Wih, Jadi itu lebih ke seafood. lebih ke seafood. Ya, jadi kita bikin GIOI ini menjadi brand yang bisa dipercaya oleh masyarakat dan konsumen. Memberikan menu yang berbeda-beda dengan turunan yang berbeda. GIOI Residence, GIOI Ocean Gourmet. Yang mulai sebenarnya di GIOI Peak, kita sebenarnya GIOI by the Farm. Jadi di GIOI Peak itu kita restoran, depannya itu ada kebun yang untuk nanam rempah-rempahnya. Jadi itu kita masih, waktu pas lagi rame-rame kita, pas lagi habis metik kemangi depan. Kreatif nih. Hebat ya. Bisa jadi education juga tuh ya. Iya, bisa jadi education sebenarnya ya. Cocok tanam ya. Cocok tanam ya. Iya, wow. Tadi ya ada konsep-konsep dan tadi yang residence itu lokasi Tangerang, GIOI Residence Tangerang. Yes, GIOI Residence Tangerang. Tapi tetap ya semuanya family segmen itunya ya. Segmennya tetap ke family karena menurut saya ya karena saya juga dibesarkan di keluarga F&B yang emang makanannya juga ke arah keluarga. Dan menurut saya makanan Asia tuh emang kekeluargaan banget kan selalu tuh makan tengah, rame-rame. Jadi menurut saya sih saya lebih condong ke sana. Itu waktu berkualitas itu bersama keluarga ya tadi ya. Yes. Iya benar sih, kadang bingung ya kalau kumpul keluarga makan di mana ya. Ternyata pilihannya nih di GIOI. Silakan di mana aja, nanti di Bali akan ada, Tangerang akan ada, dan juga di tempat mana lagi selain kota-kota mana lagi nih? Kita selain GIOI sebenarnya kita udah juga menjalur ke cabang brand yang beda-beda. Jadi kita ada Bracy itu di Peak di tengah-tengah golf course. Oke. Lalu ada Thalassa yang itu juga di kapal. Kapal beneran tuh ya? Kapal, di situ ya? tapi nggak jalan kapalnya. Nggak sih. jalan ya di situ ya? Lalu ada Livingstone, kita bawa cafe dari Bali ke Jakarta. Terus juga ada Pen. Pen itu lebih all day dining, lebih ke western kalau yang ini. Kita coba ke jalur ke western, itu di Walter, di Senopati juga sih. Wah, nanti kita akan review satu-satu ya. Nanti kan ya, kita akan keliling nih. Wah, luar biasa ini. Biar ada experience yang beda. Experience yang beda. Pasti kisahnya beda-beda juga kan? Beda. Maksudnya konsepnya, makanan yang ini, experience-nya juga pasti beda. Keluh kesahnya juga beda. Wah, tapi saya salut ya sama Pak Antoni ini, luar biasa. Jadi fokus sama F&B-nya dan lihat peluang-peluang apa dan lihat sama kebutuhan dan dijadikan. Yes, betul. Wah, mantep. Nah, Pak Antoni, pastinya pastinya di tengah persaingan yang luar biasa ini di Indonesia, bisnis juga. Nah, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya GIOI Group ini? Core value kita sih pasti dari SDM-nya sendiri ya. SDM ya? Dari SDM-nya sendiri kita selalu ada moto itu HITS. HITS itu honesty, integrity, teamwork, dan solidarity. Jadi itu temanya masih kekeluargaan sih. Maksudnya di karyawan kita pun kita implementasikan kekeluargaan di mana ya karena untuk di dunia F&B ya, maksudnya orang kan lihatnya enak ya, tapi kan itu kita lebih banyak di restoran daripada di rumah. Lebih banyak ketemu. Lebih banyak keliling di restoran ya. Ya istri saya sampai udah marah-marah kan. Udah jadi kayak rumah nih. Iya. Jadi emang saya selalu bilang restoran kalau udah kerja restoran tuh restoran udah jadi rumah kalian. Dan kanan ya kolega-kolega kalian tuh udah seperti kakak adik kalian gitu. Jadi emang temanya emang harus ada kekompakan lah. Harus ada kekompakan. Karena perjuangannya itu nggak gampang untuk F&B. Dan untuk moto kita ke depannya itu kita nggak mau kompromi. Tidak ada kompromi untuk servis dan produk. Karena biasa kan kalau lagi rame, oh ya udah biar cepet microwave. Kalau biar cepet, ya udah deh ini mungkin nggak perfect tapi kita keluarin aja deh. Nah itu yang paling. Apalagi kadang-kadang juga restoran lagi sepi, nggak ada yang jaga. Nah jadi lama. AC-nya panas. Kan pikirnya kan kayak, wah lagi sepi ya udah kita santai deh. Tapi itu sebenarnya paling gampang kelalaian ya. Dari segi servis. Itu no kompromi itu ya. No kompromi. Wah luar biasa ini dia. Kalau foundernya tegas, mantap kayak gini, pantesan bisnisnya go, mantap ya. Terima kasih Pak.
satu buah pertanyaan terakhir nih, saya juga pengen tanya, mungkin juga teman-teman juga yang ini pengen tanya, ini Gyoy apakah franchise ataukah kalangan sendiri atau gimana nih? Sekarang ini kita masih punya sendiri semua, belum ada ke arah franchise. Iya. Biasa kita ada kerjasama mungkin Kerjasama ya? sama yang punya propertinya. Oh, oke. Yes. Iya. Dan juga kita sebenarnya sekarang ini juga bisa jalanin consultancy. Jadi kita bisa jadi sebagai operator, bisa jadi sebagai konsultan, bisa juga ya kita bikin restorannya sendiri gitu loh. Wow. Jadi macam-macam lagi nih. Hebat nih. Saya banyak nih misalnya yang punya properti, mau punya restoran. Bisa tuh ya? Tapi bingung, waduh nggak bisa nih running restoran, kita bisa bantu. Atau mungkin ada yang punya properti, mungkin udah pernah kerja di hotel, bisa nih di depan front of house ya, jaga customer, interaksi dengan customer. Cuman untuk makanan menu pusing, kita bisa bantu juga. Wah, hebat nih Pak Antoni. Jadi selain mengembangin bisnis sendiri, tapi mau juga membantu. Kita membantu, kita di properti orang kan mungkin bingung diapain, mau ada bisnis F&B, bisa juga jadi konsultan. Bisa. Ini nih, makanya bisnisnya makin grow. Linknya jadi makin nambah terus ya. Ya, selagi masih muda masih bisa. Wah, tapi jarang loh saya ketemu anak muda yang rendah hati, baik, suka membantu ya. Siap. Wah, sekali lagi Pak Antoni, thank you so much ya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak waktunya. Sukses buat Gyoy dan grupnya. Wah, teman-teman itu tuh kita bisa belajar banyak dari Pak Antoni, di mana menemukan peluang-peluang di tengah kesulitan. Apalagi tadi di pandemi, pilihannya waktu itu bisa stop, bisa aja stop gitu. Kalau nggak, kalau waktu itu mungkin stop, nggak ada tuh. Sudah nggak ada yang bener-bener nggak ada tuh gini-gini. Nggak ada. Jadi mungkin teman-teman lagi dilema, bisnisnya lagi mengalami kesulitan. Nah, mungkin bisa belajar dari seperti ini, cari terobosan apa, ya kan? Seperti Pak Antoni lakukan. Sekali lagi thank you, sukses buat Gyoy. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan program Rahasia Investasi Sukses. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus video-video selanjutnya. Saya Ruby Herman, bye-bye.